Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada video kali ini. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait operasi aljabar fungsi pada aplikasi Maple 18. Sebagaimana untuk memenuhi tugas Ibu Dewi Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan matematika berbasis TIK. Langsung saja terkait materi operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar yang meliputi penjumlahan. Nah, jadi operasi aljabar fungsi ini memiliki beberapa operasi. Operasi salah satunya yakni adalah penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang mana pada operasi aljabar fungsi ini dapat diterapkan pada suatu fungsi. Misalkan contoh diberikan fungsi fx dan gx, maka nanti dapat dituliskan operasi aljabar untuk kedua fungsi tersebut seperti yang dicantumkan pada materi. Yang pertama yakni terkait penjumlahan fungsinya. Nah, penjumlahan fungsi pada fungsi fx dan gx ini dapat dituliskan dengan f plus g, kemudian dituliskan variabelnya x sama dengan fx plus gx. Kemudian nomor 2 yakni membahas terkait pengurangan fungsi. Pengurangan fungsi ini dapat dituliskan dengan f dikurangi g, kemudian dituliskan variabelnya x. Nah, nanti akan sama dengan fx min gx. Yang ketiga yakni perkalian fungsi. Perkalian fungsi dari suatu fungsi tertentu ini dapat dituliskan dengan f kali g, kemudian dikurung untuk variabel x-nya. Nah, nanti hasil dari perkalian fungsi ini akan sama dengan fx dikali gx. Dan yang terakhir yakni terkait pembagiannya, pembagian fungsi tersebut. Pembagian fungsi ini dapat dituliskan dengan simbol f per g tutup kurung, kemudian buka kurung x, dan juga nanti hasilnya akan sama dengan fx per gx. Nah, mungkin nanti sebagai ilustrasi dalam pengambilan contoh praktik, misalkan nanti diberikan fx sama dengan 2x dan juga nanti gx akan sama dengan x plus 1. Maka operasi aljabar kedua fungsi ini bisa dituliskan sebagai berikut. Yang pertama yakni terkait penjumlahan fungsinya, f plus g, kemudian variabelnya x. Nah, nanti akan sama dengan tuliskan terkait variabel dari fx, hasil dari fungsi fx-nya dulu, 2x dituliskan, kemudian nanti dijumlahkan dengan fungsi gx-nya. Fungsi gx-nya yakni x plus 1. Maka akan dihasilkan nanti 3x plus 1 seperti itu. Kemudian terkait pengurangan fungsinya yakni dituliskan dengan f dikurangi gx. Nanti hasilnya ini dapat dituliskan dengan sama dengan 2x. Tuliskan fungsi dari pemetaan fungsi dari fx-nya dulu, 2x, kemudian dikurangkan dengan gx-nya. Gx-nya adalah x plus 1. Nah, dihasilkan x dikurangi 1 atau x negatif 1. Kemudian yang ketiga yakni perkalian fungsinya. Untuk perkalian fungsi masih sama terkait yang dijelaskan tadi. Nah, tadi dilihat bahwasanya perkalian fungsi nanti akan sama dengan fx dikali gx. Nah, maka fx di sini yakni 2x nanti akan dikalikan dengan fungsi gx-nya yakni x plus 1. 2x dikali x plus 1 hasilnya adalah 2x kuadrat plus 2x. Dan yang keempat yakni terkait pembagian fungsi. Pembagian fungsi ini dapat dituliskan dengan f dibagi gx. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan fx dibagi gx. Nilai fungsi dari fx adalah 2x. Nah, akan dibagi dengan nilai fungsi gx x plus 1 seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan diketahui dua buah fungsi. Nah, nanti bagaimana cara meletakkan operasi aljabar pada kedua fungsi tersebut menggunakan Maple. Nah, ini terkait pengaplikasian fungsi aljabar pada Maple ini. Nah, misalkan nanti diberikan contoh praktiknya, diketahui bahwasanya nilai fx itu adalah 5x plus 8 dan gx-nya itu adalah x kuadrat min 1. Nah, untuk penentuan hasil operasinya ini bisa menggunakan Maple. Langkahnya ini menggunakan beberapa sintak tertentu. Nah, langkah pertama yakni adalah mendefinisikan kedua fungsi dalam Maple. Sama seperti beberapa video yang lalu, yakni
f, tuliskan nama fungsi dulu f, nanti titik 2 sama dengan, kemudian variabelnya x ini dikurung. Nah, kemudian berikan tanda anak panah. Nah, penulisan tanda anak panah masih sama, yakni dengan menggunakan tanda minus sekaligus lebih dari. Kemudian tuliskan nilai variabelnya 5x plus 8. 5x plus 8. Nah, yang selanjutnya ya ini adalah penulisan variabel pendefinisian variabel gx, fungsi gx pada mapelnya, yakni g titik 2 sama dengan variabel x nya dikurung anak panah x kuadrat min 1. Coba langsung kita praktekkan. Diketahui tadi bahwasanya fungsi fx adalah fungsi fx nya untuk fungsi fx f titik 2 sama dengan lima x plus 8. Langsung kita enter. Nah, itu dia hasil dari pendefinisian dari fungsi f. Kemudian yang selanjutnya yakni pendefinisian dari fungsi gx nya, g titik 2 sama dengan x kuadrat negatif 1. Enter. Nah, itulah hasil dari pendefinisian kedua fungsinya. Nah, langkah selanjutnya langkah selanjutnya ya ini mencari operasi aljabar dari kedua fungsinya, seperti itu. Jadi penulisan dari sintaks secara umum untuk melakukan operasi aljabar dua buah fungsi ini dapat dituliskan dengan fungsi, kemudian operator fungsi, dan juga penulisan dari variabelnya. Jadi apabila ada fungsi f, maka operator fungsinya dan juga untuk variabelnya nanti dikurung. Dengan catatan bahwasanya fungsi 1 dan fungsi kedua ini sudah didefinisikan. Jadi fungsi 1 dan 2 ini sudah didefinisikan seperti ini. Untuk langkah kedua seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, sehingga nanti untuk contoh yang diberikan ini dapat diberikan beberapa perintah-perintah mapel untuk mencari operasi aljabar kedua fungsi tersebut. Misal fungsi tadi kan kedua fungsinya adalah fungsi g dan juga f, maka nanti simbol fungsinya yakni adalah f dan juga g, seperti itu, f dan x. Coba kita beri perintah. Perintah yang pertama yakni adalah penjumlahan fungsi. Maka nanti dapat dituliskan dengan pertama kita kurung dulu. Untuk fungsi pertama adalah f. Fungsi pertama adalah f. Kemudian kita jumlahkan dengan fungsi g atau penjumlahan fungsinya dengan g. Dalam kurung dari variabelnya adalah x. Langsung kita enter. Ini hasil terkait penjumlahan kedua fungsi f dan juga g. Nah, nanti akan memberikan hasil berupa x kuadrat plus 5x plus 7. Kemudian kita coba terkait pengurangan fungsinya. F. Langsung kita enter. Ditemukan bahwasanya hasil dari pengurangan kedua fungsi ini menghasilkan min x kuadrat plus 5x plus 9, seperti itu. Dan yang terakhir ya ini terkait yang ketiga yakni perkalian fungsi. Itu hasil kali dari dua fungsi tersebut.
Mapel memberikan hasil dari dua kali fungsinya, ini adalah 5x plus 8 s kuadrat min 1. Selanjutnya ya ini adalah pembagian fungsi. Ketemu untuk hasil pembagian fungsinya ditemukan 5x plus 8 per x kuadrat min 1. Jadi sebenarnya contoh yang diberikan ini menjelaskan bagaimana mencari fungsi-fungsi baru sebagai hasil operasi aljabar dua buah fungsi. Selanjutnya nanti bagaimana cara mengevaluasi fungsi baru tersebut pada suatu titik tertentu menggunakan mapel. Nah, nanti akan diberikan contoh terkait pengevaluasian fungsi pada suatu titik tertentu menggunakan mapel. Nah, di sini diberikan contoh, misalkan saya memiliki fungsi fx yang bernilai min x plus 8 dan gx-nya min x kuadrat min 2x kuadrat plus min x pangkat 3 min x 2 min 2x pangkat 2 plus 9. Nah, nanti dengan menggunakan mapel, coba perintahnya yakni menentukan f min gx dan selanjutnya tentukan nilai dari f min gx nya atau pengurangan dari dua fungsi tersebut. Untuk nilai x nya adalah 2,6. Jadi 2,6 ini adalah suatu titik yang ditentukan oleh yang ditentukan nanti. Jadi mencari fungsi baru yang berada di titik 2,6 ini. Coba kita langsung aplikasikan. Pertama, langkah pertama yakni mendefinisikan fungsinya dulu. Fungsi pertama adalah fungsi f titik 2 sama dengan variabel x min x plus 8 selanjutnya pendefinisian fungsi gx nya. Ini hasil dari pendefinisian dua fungsi f dan juga g. Selanjutnya yakni, di sini ditemukan bahwasanya hasil dari pendefinisian fungsi f itu adalah min x plus 8 dan juga gx nya adalah min x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 9. Terus selanjutnya ya ini untuk f pengurangan dari dua fungsinya f min gx. Nah, kita cantumkan terkait nilai x nya yakni 2,6. Ditemukan hasil dari pengurangan dua fungsinya yakni 27,496 seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya terkait komposisi fungsi. Secara teori sebenarnya komposisi dua buah fungsi fx dan gx ini didefinisikan oleh f komposisi g dalam kurung x. Nah, atau sama dengan f dalam buka kurung g buka kurung x tutup kurung. Nah, untuk mencari komposisi dari dua fungsi ini juga dapat menggunakan mapel. Artinya nanti pencarian dari komposisi keduanya ini bisa didefinisikan dengan mapel. Misalkan diberikan fungsi fx dan gx, nanti selanjutnya akan dicari
F komposisi G dengan mapel. Nah, untuk penulisan sintak perintahnya ini menggunakan simbol seperti yang tertulis ini. Dengan fx dan gx ini telah didefinisikan terlebih dahulu. Misalkan contoh praktik, kita langsung ke pengaplikasiannya. Contoh praktiknya, misalkan efeknya adalah 2x plus 1 seperti itu. Kita definisikan fx-nya 2x plus 1. Jadi f titik 2 sama dengan kita definisikan, tertulis nanti untuk hasil pendefinisian fungsi f-nya adalah x, yakni 2x plus 1. Nah, kemudian kita definisikan gx-nya. Untuk nilai gx-nya yakni x kuadrat seperti itu. Nah, kita definisikan langsung. Ditemukan hasil pendefinisiannya adalah x, maka x kuadrat. Nah, untuk komposisinya ini bisa dituliskan seperti perintah tadi dengan menggunakan simbol yang tertulis, yakni f, buka kurung dulu, f komposisi G, kemudian variabelnya adalah x. Nah, itu adalah hasil dari komposisi fungsi f dan juga g. Hasilnya adalah 2x kuadrat plus 1. Sebenarnya selain perintah ini dapat pula dicari bahwasanya dengan menggunakan komposisi yang lain seperti itu. Misalkan f-nya adalah fokus seperti itu. F coba kita balik dia. Tadi kan adalah f komposisi G, yang sekarang adalah G komposisi dari X. Nah, nanti beda hasilnya. Jadi f komposisi G ini tidaklah sama dengan G komposisi F. Coba kita cari untuk G komposisi dari F nya. Nah, ditemukan hasil 2x plus 1 kuadrat. Nah, kita lanjutkan ke materinya. Nah, untuk yang selanjutnya yakni nilai evaluasi fungsi komposisi pada x tertentu dapat juga dicari. Misalnya pada contoh tersebut akan dicari nilai G komposisi fx. Nah, pada x yang bernilai 2, nah maka perintahnya nanti dengan menggunakan simbol, nah x nya ini diganti dengan angka 2 seperti itu. Coba kita gunakan, kita langsung aplikasikan. Untuk nilai x nya adalah 2 atau titiknya adalah 2. Nah, nanti ditemukan hasil 25 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu tadi kan terkait dua fungsi. Nanti bagaimana dengan komposisi dari 3 buah fungsi? Misalkan dikatakan ada fungsi f dan gx dan juga hx. Sebenarnya pada prinsipnya sama dengan komposisi 2 fungsi. Misalkan sebelumnya sudah didefinisikan untuk fungsi f, gx dan hx. Artinya kita mendefinisikan dulu terkait fungsi f-nya, gx-nya dan juga hx pada mapel.
Nah, nanti akan dituliskan atau dicari dari F komposisi G komposisi H, yang mana variabelnya ketiganya adalah X. Nah, untuk perintahnya ini dapat dituliskan dengan simbol seperti huruf A ini, seperti itu. Kemudian fungsi inverse. Secara teori sebenarnya dikatakan bahwasanya misalkan fx itu adalah fungsi satu-satu atau fungsi surjektif, dan gs adalah fungsi inverse dari fx. Nah, kesimpulannya nanti akan berlaku bahwasanya fungsi komposisi g f komposisi gx ini akan sama dengan x, seperti itu. Yang mana dalam hal ini gx di sini ini dapat dinotasikan dengan f inverse dari x-nya, f inverse x-nya. Nah, adapun langkah penyelesaiannya yakni dengan mendefinisikan fungsinya. Seperti itu. Kita langsung saja coba terapkan terkait fungsi inverse-nya. Contoh praktik misalkan sebenarnya dalam mapelnya ini tidak ada perintah khusus untuk mencari fungsi inverse. Oleh karena itu, untuk mencari fungsi inverse fx ini biasanya digunakan konsep teori tersebut, yakni dengan mencari gx sebagai penyelesaian dari persamaan f komposisi gx-nya. Contoh praktiknya mungkin seperti ini. Yakni misalkan fx-nya adalah 3x plus 2 dibagi dengan 2x minus 1. Selanjutnya akan dicari fungsi inverse dari fx dengan menggunakan mapel, seperti itu. Langsung kita terapkan terkait penyelesaian masalah tersebut. Kita beralih ke penulisan pendefinisian mapelnya. Untuk fungsi inverse ataupun fungsi inverse-nya ini adalah f titik 2 sama dengan dibagi dengan 2x . Kita definisikan dulu, tekan enter. Selanjutnya yakni dengan menggunakan kata perintah fin. Titik 2 sama dengan, kita tuliskan variabelnya x. Kata perintah solve dari komposisi F dan juga G. Untuk G-nya ini kurungnya 2 ya.
Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.